Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Syawal Dinafal dengan NIM 2106 03 11 0015. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas AMDAL, yakni dengan tema pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang ada di daerah Cilacap, di mana perlunya membangun kesadaran lingkungan sejak dini guna mendapatkan lingkungan yang bersih dan hijau. Next, yakni adapun latar belakang pada presentasi ini, yakni kebutuhan listrik nasional terus meningkat, di mana khususnya di Jawa bagian selatan dan sekitarnya, di mana PLTU itu terdapat ada dua di Jawa Timur. Di bagian selatan ada satu, yakni PLTU Paiton, pembangkit listrik tenaga uap Paiton, di mana ada pun suplai bantuan dari pembangkit listrik tenaga uap di daerah Cilacap, di mana saat ini pasokan energi masih belum merata, yang mana beberapa wilayah mengalami defisit daya atau mendapatkan daya tetapi cukup kekurangan, di mana proyek pembangunan PLTU ini juga bertujuan untuk menambah kapasitas pasokan listrik nasional ataupun di daerah domestik, dan juga menjamin ketersediaan energi untuk kawasan industri maupun pemukiman baru di Jawa Tengah bagian selatan, yakni khususnya di daerah Cilacap, di mana proyek ini juga mendukung program pemerintah dalam peningkatan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik, yakni batu bara. Di mana perlu kita ketahui, untuk pembangunan PLTU ini nantinya dengan cara pengoperasian menggunakan batu bara, di mana nantinya juga akan terdapat limbah-limbah melalui udara yang mana dapat mencemari di daerah lingkungan tersebut. Next, adapun lokasi proyek, perlu kita ketahui bahwa lokasi proyek pada pembangunan listrik tenaga uap PLTU ini di daerah Cilacap, yakni daerah tepi pantai, tepatnya di kawasan pesisir selatan Jawa, dekat dengan pelabuhan pengangkutan batu bara serta jaringan transmisi listrik. Di mana perlu kita ketahui urgensi daripada pembangunan proyek ini juga, yaitu untuk membantu penyuplaian daya listrik di daerah Cilacap selatan Jawa. Next, untuk tujuannya dibangunnya PLTU, yakni yang pertama menyediakan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat dan industri, di mana meskipun terdapat pembangkit listrik tenaga uap di daerah selatan Jawa, Paiton, yang menyambungkan antara Bali dan Jawa, perlunya juga dibangun di daerah Cilacap untuk membantu suplai daya, di mana hal tersebut untuk menjadikan andil atau adilah di antara masyarakat dan juga industri. Yang kedua, mengurangi defisit energi di kawasan selatan Jawa, di mana pembangunan ini yakni untuk membantu kawasan selatan Jawa agar tidak terjadi over daya di antara selatan Jawa ataupun di daerah Cilacap dan juga di daerah Probolinggo. Meningkatkan rasio elektrifikasi wilayah, lalu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan infrastruktur energi, di mana perlunya untuk pembangunan ini juga untuk menyerap atau mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga menyerap tenaga kerja lokal. Perlu kita ketahui bahwa di mana pembangunan PLTU nantinya akan menggunakan atau memanfaatkan pekerja-pekerja di daerah tenaga kerja lokal, ataupun nanti juga ketika udah terjadinya operasi pada PLTU nanti juga akan menggunakan masyarakat lokal untuk bekerja di daerah PLTU ini. Next, besaran proyek. Perlu kita ketahui bahwa besaran proyek itu tentunya juga sudah terlampir pada per Perda di dalam nomor 4 tahun 2021, di mana pembangunan PLTU itu diwajibkan untuk AMDAL, di mana kapasitas yang melebihi dari 100 megawatt ataupun dibangun di wilayah sensitif lingkungan hutan lindung ataupun sepadan pantai, di mana rencana proyek ini juga memiliki kapasitas 2 kali 100 megawatt atau 200 megawatt, di mana penggunaan konsumsi batu bara yakni kurang lebih 1 juta ton per tahun, dan juga lahan kurang lebih 70 hektar, termasuk pelabuhan batu bara ataupun area limbah ataupun IPAL, di mana perlunya untuk memiliki gambaran mengenai besaran proyek untuk mengetahui apakah dari PLTU ini diperlukannya AMDAL ataupun tidak. Sesuai dengan peraturan tadi Permen LHK, di mana PLTU ini yakni yang lebih dari 100 megawatt diperlukannya untuk AMDAL, dan juga ini untuk mengetahui lah, untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar tetap dalam kondisi yang aman. Next,
yakni ada tahap prakonstruksi, di mana prakonstruksi ini yaitu tahap di mana sebelum konstruksi itu dijalankan, yakni melalui studi kelayakan, apakah dari PLTU ini layak untuk dijadikan sebuah industri ataupun tidak, ataupun selanjutnya ada penyusunan dokumen perencanaan, di mana penyusunan ini antara lainnya untuk memenuhi syarat-syarat prasyaratan untuk pembangunan PLTU ini. Lalu pengurusan izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha, di mana pengurusan izin tersebut yakni akan meliputi kepada tokoh masyarakat terdekat dan juga area lokasi terdekat dan juga terhadap pemerintah. Lalu penyusunan AMDAL dan konsultasi publik, di mana penyusunan AMDAL ini nantinya akan meliputi bagaimana alur produksi ataupun besaran proyek pada PLTU ini. Lalu penetapan lokasi dan persiapan lahan. Perlu kita ketahui bahwa area di mana lokasi ataupun lahan ini juga masih belum pasti, di mana itu bisa jadi di area masyarakat yang mana perlunya untuk melakukan deal dan juga deal terhadap masyarakat. Next, tahap konstruksi, di mana tahap konstruksi ini juga akan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar itu untuk penyerapan rekrutmen tenaga kerja. Adapun pembersihan pendataan lahan, pembangunan infrastruktur fisik seperti lampu dari jaringan listrik dan lain-lainnya, rekrutmen tenaga kerja area tersebut, lalu pemasangan peralatan dan fasilitas pendukung, lalu pengujian sistem. Yang terakhir ada tahap operasi, di mana operasi rutin ini untuk mengetahui apakah produksi itu berjalan lancar, distributor ataupun produktornya juga lebih lancar. Pemantauan lingkungan dan kinerja, pelaporan lingkungan produksi RDM, pemeliharaan, yang mana juga lebih penting untuk mengetahui apakah semuanya berjalan lancar, dan juga yang terakhir itu menjalankan sesuai dengan SOP. Selanjutnya, adapun detail tadi, prakonstruksi fokus pada perencanaan dan pelayanan proyek, penyusunan dokumen AMDAL sangat penting untuk mendapatkan izin lingkungan. Lalu ada konstruksi, kegiatan fisik mulai dilakukan, risiko dampak lingkungan paling tinggi, lalu perlu pengawasan ketat terhadap K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Di mana ada operasi itu proyek mulai digunakan untuk tujuan utamanya, misal pembangkit listrik, menyuplai daya, proses monitoring lingkungan secara rutin, lalu pemeliharaan berkala untuk penting untuk keberlanjutan. Adapun daftar pustaka di mana digunakannya adalah Kementerian LHK pada tahun 2021 nomor 22 dan juga nomor 4 tahun 2021, Kementerian Energi Sumber Daya KAISDM 2009 dan juga Kementerian PUPR 2020. Saya rasa cukup presentasinya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.